Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran yang berjudul Strategic Market Planning. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Rifa Novahania. Dan yang kedua ada Anissa Ramadanti. Yang ketiga ada Karina Elva Pratiwi. Yang keempat ada Muhammad Rian. Dan yang kelima ada Taufik Mahendra Jaya. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu kami akan membacakan outline dari materi hari ini. Yang pertama ada 3 level business planning. Yang kedua ada steps in strategic planning. Dan yang ketiga ada steps in market planning. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Anissa Ramadanti. Kepada Anissa Ramadanti dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada pembahasan pertama dalam chapter 3 kali ini, kita akan membahas terkait 3 level of business planning atau 3 level dalam penyusunan business planning. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang the big picture of business planning itself, kita akan membahas terkait planning. Kenapa sih planning itu menjadi hal yang sangat fundamental bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya? Untuk perusahaan, planning sendiri bertujuan untuk menentukan kemana arah perusahaan itu akan berjalan. Selain itu juga untuk mengetahui apakah perusahaan telah berjalan di track yang benar. Nah, selain itu, planning juga berguna untuk perusahaan dalam mengkomunikasikan kepada konsumen apa saja yang bisa mereka tawarkan yang tentu saja tidak dimiliki oleh kompetitor-kompetitornya di komputer-komputer lain di kelasnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, di chapter ini nanti akan dijelaskan beberapa langkah atau step by step perusahaan dalam menyusun business planning, strategic planning, dan market planning. Yang pertama, ini ada beberapa istilah yang akan sangat sering digunakan di chapter ini, yaitu business planning, business plan, dan marketing plan. Yang pertama, business planning. Apa sih business planning itu? Nah, business planning itu adalah proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan yang digunakan sebagai pedoman untuk perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dalam jangka waktu pendek dan dalam jangka waktu yang panjang. Business planning sendiri juga bisa digunakan untuk level manager di setiap unit bisnis dalam menentukan atau pengambilan keputusan. Skema business planning yang bisa diambil oleh perusahaan itu pasti akan berbeda-beda, apalagi untuk perusahaan yang skupnya besar dan skupnya kecil. Misalnya kita ambil contoh Microsoft dengan perusahaan kecil seperti UMKM. Mereka pasti masing-masing mempunyai business planning, tetapi pasti akan sangat berbeda. Namun, walaupun berbeda, tujuannya pasti akan sama, yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, dalam menjalankan business planning itu, tentunya perusahaan membutuhkan tools yang namanya business plan. Business plan. Apa sih sebenarnya pengertian dari business plan itu sendiri? Business plan itu adalah dokumen yang berisi strategi berupa strategi penjualan, strategi pemasaran, kondisi pendanaan, serta pendapatan dan pengeluaran yang akan dikeluarkan perusahaan selama bisnis berlangsung. Apa sih sebenarnya manfaat dari bisnis plan ini selain untuk jadi pedoman? Nah, manfaatnya itu adalah untuk membantu perusahaan dalam meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada yang namanya marketing plan. Apa sih marketing plan itu? Marketing plan adalah dokumen yang berisi penjelasan terkait marketing environment, marketing objektif, dan strategi, serta bagaimana perusahaan mengimplementasikan dan mengontrol strategi yang sudah direncanakan di tahap awal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terkait 3 level of business planning. Yang pertama ada strategic planning, yang kedua ada functional planning, yang ketiga ada operational planning. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan level pertama dalam penyusunan business planning, yaitu strategic planning. Apa sih sebenarnya strategic planning itu sendiri?
Strategi planning adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya mereka seperti aset dan tenaga kerja, serta kapabilitas perusahaan untuk menciptakan market opportunity dalam jangka panjang. Nah, biasanya strategi planning sendiri ini digunakan oleh top level manager untuk menentukan goals yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Selanjutnya ada Strategic Business Unit atau SBU. Nah, SBU ini merupakan sebuah strategi dalam pengembangan bisnis perusahaan yang berupa unit atau divisi operasional yang independen tapi tetap berada dalam satu atap perusahaan yang sama, tapi memiliki atau melayani segmen usaha tersendiri, pasar tersendiri, konsumen tersendiri, atau tingkat persaingan tersendiri. Kita bisa ambil contoh itu perusahaan Walt Disney. Nah, mereka itu kan terkenal mempunyai beberapa segmen SBU yang berbeda. Misalnya SBU yang menangani terkait parks and resorts kayak Disney Park, terus ada juga yang menangani tentang media network kayak Disney Channel dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari SBU ini sendiri? Tujuan dari SBU adalah untuk mempercepat pengambilan keputusan operasional, meningkatkan keunggulan daya saing, meningkatkan revenue perusahaan, serta meningkatkan kreativitas dan inovasi, dan membangun jaringan yang kuat antara mitra strategis. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan level kedua dalam business planning, yaitu adalah functional planning. Nah, functional planning ini sendiri merupakan proses perencanaan yang melibatkan beberapa area fungsional dalam perusahaan. Contohnya ada marketing, finance, dan human resource. Nah, functional planning ini biasanya dilakukan oleh top level functional manager seperti vice president, chief director pada setiap divisi. Selain itu, biasanya top level functional manager ini juga melakukan yang namanya market planning atau functional planning yang berhubungan dengan rencana pemasaran perusahaan dalam 3-5 tahun ke depan dan digunakan untuk mendukung kegiatan day-to-day activity perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terkait level ketiga atau level terakhir dari penyusunan business planning, yaitu operational planning. Operational planning sendiri adalah proses perencanaan yang berfokus kepada pengembangan rencana untuk aktivitas bisnis yang bersifat day-to-day, termasuk rincian terkait rencana di periode annual, semi-annual, dan quarterly. Nah, biasanya di tahap operational planning ini lebih kepada pengembangan action plan untuk implementasi marketing plan yang sudah disusun di 2 level sebelumnya. Level manager yang terlibat di operational planning ini adalah supervisory manager seperti sales manager, marketing communication manager, risk manager, dan lain-lain. Mungkin sekian pembahasan saya terkait 3 level of business planning. Selanjutnya akan dibahas terkait steps in strategic planning oleh rekan saya, Karina. Terima kasih, Nisa. Baiklah, teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan sebab 3.2, yaitu step in strategic planning. Ya, mungkin kita langsung saja masuk ke slide berikutnya ya, teman-teman. Jadi, apa yang teman-teman lihat dari gambar keranjang dengan telur tersebut? Kita bisa melihat di situ ada telur yang pecah dan ada yang telur yang selamat. English proverb, bahasa Inggrisnya juga don't put your eggs in one basket. Jadi intinya itu adalah bagaimana kita membagi resiko apabila terdapat suatu hal yang diinginkan, maka lini bisnis kita itu atau perusahaan kita tuh masih bisa selamat dari terpaan tantangan yang datang baik dari dalam ataupun dari luar, seperti itu. Jadi perusahaan itu akan tetap going concern seterusnya. Nah, untuk perusahaan besar untuk mendiversifikasi resiko, maka perusahaan itu biasanya itu mendefend produknya dengan mengeluarkan beberapa produk atau terjun dalam beberapa bidang usaha. Sementara itu, perusahaan kecil itu mungkin bisa jadi tidak bisa seperti itu, tidak bisa seperti perusahaan besar yang bisa mendefend produknya atau bisa bagi sektor lini bisnisnya. Namun
perusahaan kecil itu tetap bisa menetapkan strategi untuk membuat perusahaan itu tetap going concern. Nah, strategic planning itu tidak hanya dibutuhkan di dalam perusahaan kecil saja, namun perusahaan besar itu juga membutuhkan strategic planning. Nah, mungkin untuk penjelasan selanjutnya kita bisa next. Nah, terdapat 5 step untuk menjelaskan strategic planning. Tahapan-tahapannya seperti apa? Yang pertama adalah define the mission, yang kedua adalah evaluate the internal and external environment, yang ketiga adalah set the organizational or SBU objective, yang keempat adalah establish the business portfolio, dan yang kelima adalah develop growth strategies. Untuk yang tahapan 1 sampai dengan 3 akan saya jelaskan, sementara yang tahapan 4 dan 5 akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian kita bisa next. Nah, kita next ke step 1, define the mission. Jadi itu ada beberapa key question nih in determining the mission. Jadi apa aja itu? Yaitu di sini tuh ada 3. Jadi untuk pertanyaan pertama, what business are we in, itu perusahaan itu menentukan apakah dia akan menyediakan suatu produk itu dalam dia bergerak di penyediaan barang atau penyediaan jasa. Kemudian bila dia di penyediaan barang, apakah dia itu ingin membuat produknya sendiri atau dia reseller seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia mengambil perusahaan jasa, sektor apa yang diambil seperti itu. Kemudian yang kedua adalah what customer should we serve. Jadi perusahaan itu sudah menentukan customer-nya itu yang akan dia layani itu apakah semua usia ataukah dalam rentang usia tertentu. Kemudian how should we develop firm capabilities and focus its effort. Bagaimana kita mengembangkan firm capabilities dan fokus its effort. Jadi di sini tuh ada beberapa PR yang perlu top management pikirkan. Ini mungkin saya bagi-bagi saja ya. Misalnya dari yang pertama, untuk perusahaan manufaktur, untuk perusahaan manufaktur, development product itu menjadi hal yang penting yang akan dilakukan oleh bagian operasional. Jadi mereka itu dalam tahap inisial awal mereka untuk mengenalkan produknya, apakah mereka benar-benar mengembangkan produknya itu sama dengan pihak lawan, hanya membedakan sedikit, ataukah dia akan menemukan suatu pattern yang baru dalam suatu produk sehingga produk tersebut dapat diterima oleh pasar. Kemudian untuk bagian marketing sendiri, di bagian marketing sendiri itu, bagian marketing itu memiliki PR. PR-nya itu bagaimana membranding suatu produk sehingga produk itu bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, untuk define the mission ini, kan kita sudah menjawab key question tersebut. Nah, key question tersebut itu dijelaskan dalam mission statement. Apa sih mission statement itu? Jadi mission statement itu merupakan suatu formal dokumen yang mendeskripsikan the firm overall purpose, tujuan firm tersebut, dan bagaimana harapannya untuk mendapatkan terms of its customer, product, and research, seperti itu. Oke, mungkin kita next lanjut aja ya. Nah, mission statement are important. Nah, bagaimana mission statement itu penting? Jadi kita contohkan mission statement ini dari perusahaan Xerox. Jadi Xerox itu mulanya itu memiliki mission statement producing copy machine. Namun saat ini Xerox itu mulai define mission tersebut menjadi sebelumnya dari producing copy machine menjadi providing document solution. Jadi dia sudah menambah lini bisnis selanjutnya, karena mungkin bisa jadi setelah melihat kondisi pasar sekarang itu orang itu jarang fotokopi ya. Bisa jadi fotokopi itu hanya di perusahaan atau di daerah tempat tertentu. Namun sekarang itu juga karena sudah ilmu teknologi sudah berkembang, maka terkadang itu kita hanya butuh untuk soft copy-nya saja, tinggal scroll seperti itu. Kemudian kita langsung lanjut ke step kedua. Oke.
Step kedua adalah evaluate the internal and external environment. Jadi untuk step kedua itu di sini tuh ada nama lain untuk evaluate the internal and external environment. Itu kita bisa kenal sebagai situation analysis. Kemudian kita juga kenal sebagai environment analysis atau business analysis seperti itu. Jadi itu intinya sama-sama mengevaluasi untuk menilai bagaimana internal dan external environment sehingga kita tuh bisa tahu tantangan ke depan, opportunities seperti itu. Kita bisa jelaskan di slide selanjutnya saja ya. Untuk slide selanjutnya, nah, internal environment versus external environment. Jadi itu, internal environment itu merupakan elemen controllable dalam suatu perusahaan yang memiliki baik impact positif ataupun negatif. Jadi si perusahaan itu bisa mendefinisikan apa sih positifnya dia dibandingkan saingan dan apa sih kelemahannya dibandingkan perusahaan saingan seperti itu. Nah, salah satunya yang perusahaan define itu antara lain adalah beberapa poin berikut. Yang pertama adalah key teknologis. Bagaimana teknologi yang diterapkan oleh suatu perusahaan, apakah dia sudah cukup baik dibandingkan perusahaan lawan, apakah misalnya dia memilih untuk menggunakan seluruhnya untuk perusahaan manufaktur ya, mesin semua, ataukah didiversifikasi, untuk bagian ini kita perlu mesin semua dan bagian ini kita perlu human. Kemudian yang kedua, paten. Apakah perusahaan itu memiliki suatu paten yang menjadikannya dia memiliki value yang lebih baik dibandingkan perusahaan lain. Kemudian kita juga lihat financial stability-nya, struktur pemodalan perusahaan, apakah dia sudah cukup baik, seperti itu. Kemudian ada supply relationship, bagaimana perusahaan itu menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan lawan. Kemudian bagaimana reputation perusahaan yang bisa dinilai di pasar, jadi sehingga membuat harga saham perusahaan itu naik, goodwill, dan teman-temannya. Kemudian human capital, bagaimana perusahaan itu mendevelop SDM yang baik sehingga perusahaan itu dapat berkembang di masa mendatang. Going concern juga ya. Nah, setelah kita mempelajari internal environment, kita masuk ke external environment. Apa itu external environment? Ya, external environment adalah faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan yang secara efektif itu berimpact secara positif atau negatif dalam operasi perusahaan. External environment itu juga biasa kita sebut sebagai uncontrollable element. Jadi itu di external environment itu perusahaan juga mendefinisikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu seperti ekonomi, competition, teknologi trends, social cultural trends, dan juga legal atau political atau ethnical trends. Jadi bagaimana perusahaan itu mendefinisikan hal-hal tersebut sehingga hal-hal tersebut itu bisa diantisipasi baik secara positif yang bisa diambil oleh perusahaan ataupun secara negatif yang bisa dihindari oleh perusahaan supaya perusahaan itu dapat tetap sustainable dan going concern seperti itu. Dan serta juga untuk memenuhi apa-apa saja yang menjadi strategi perusahaan yang telah ditentukan oleh top management. Mungkin kita bisa next. Next adalah SWOT analysis, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, untuk strength dan weakness itu sendiri itu merupakan kita bisa sebut sebagai controllable element atau hal-hal yang berdampak positif atau negatif yang bisa kita definisikan di internal kita, sedangkan opportunity dan threat itu merupakan uncontrollable element yang merupakan hal-hal yang berasal dari luar secara positif atau negatif. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita bakalan lihat di sini SWOT analysis yang dibuat oleh McDonald dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Mungkin di sini kita tampilkan sebentar saja dan mungkin bisa teman-teman baca. Nah, untuk next slide adalah set the organizational or SBU objective. Jadi ini adalah tahapan ketiga dari strategic plan.
bagaimana itu organizational goals and objective itu should be direct output of the mission statement. Jadi dari kan kita sebelumnya untuk di tahapan pertama sudah top manager itu sudah mendefinisikan mission statement. Nah, untuk tahapan yang ketiga itu bagaimana mission statement itu dijelaskan secara rinci, dijabarkan sehingga dapat memenuhi organizational goals dan objektifnya itu. Jadi dengan mempertimbangkan hal-hal yang kita sebutkan di tahapan yang kedua yaitu internal dan external environment factor seperti itu. Kemudian objektif itu haruslah spesifik ya. Jadi dia tahapannya itu memang dijelaskan secara rinci sehingga kita tuh bisa tahu, oh kira-kira kalau tujuannya yang besar seperti ini, penjelasannya seperti apa. Itu baiknya itu memang dijelaskan secara rinci. Jadi dari top manajemen sampai dengan karyawan biasa pun juga tahu, oh ini loh strateginya kita, ini loh penjelasan rincinya seperti apa, tahapannya seperti apa, bagaimana kita meraihnya seperti apa, itu dijelaskan juga secara rinci. Kemudian untuk yang measurable itu secara terukur. Bagaimana tujuan suatu perusahaan itu dijelaskan secara terukur, baik dalam angka ataupun tidak angka. Misalnya kalau bagian marketing, misalnya dia perlu menjual produknya, misalnya sekian puluh juta unit seperti itu di masyarakat. Attainable itu dapat dicapai. Jadi bagaimana perusahaan itu mendefinisikan strateginya sehingga itu sebenarnya itu bisa dapat dicapai oleh dan relatif bisa dicapai. Takutnya jangan sampai kita mendefinisikan strategic plan itu seperti pie in the sky. Jadi itu hal yang tidak mungkin dicapai. Kemudian sustainable itu merupakan berkelanjutan. Jadi bagaimana perusahaan itu mendefinisikan strategiknya sehingga perusahaan itu dapat going concern dalam tantangan global. Jadi mungkin penjelasan dari step 1 sampai step 3 cukup dari saya seperti ini saja. Terima kasih teman-teman telah meluangkan waktunya dan mungkin penjelasan selanjutnya untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rian. Kepada Muhammad Rian, dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Karin. Sekarang saya akan melanjutkan ke step yang keempat, yaitu establish the business portfolio. Untuk perusahaan dengan beberapa strategi bisnis unit yang berbeda, perencanaan strategis mencakup pengambilan keputusan tentang cara terbaik mengalokasikan sumber daya di seluruh bisnis untuk memastikan pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Setiap strategi bisnis unit memiliki fokusnya sendiri dalam rencana strategis perusahaan secara keseluruhan, dan masing-masing memiliki target pasar dan strategi untuk mencapai tujuannya. Bisnis yang berbeda ini biasanya mewakili dari leading produk yang berbeda-beda pula, yang masing-masing beroperasi dengan anggaran dan manajemennya sendiri. Memiliki sebuah portofolio bisnis yang terdiversifikasi mengurangi tergantungan perusahaan pada satu lini produk tertentu atau satu customer tertentu. Contohnya, misalnya jika ekonomi sedang memburuk, konsumen tidak dapat melakukan perjalanan ke Disneyland. Kemudian para manajer dari Disney berharap bahwa penjualan dari Disney TV dan barang-barang koleksi dari Mickey Mouse maupun Disney di web mereka meningkat. Kemudian ada portofolio analisis. Di sini ada 4, yaitu
stars, question mark, cash cow, dan dot. Portfolio analisis ini adalah alat yang digunakan untuk menilai bisnis portfolio sebuah perusahaan. Stars adalah strategi bisnis unit dengan produk yang memiliki pangsa pasar dominan di pasar dengan pertumbuhan yang tinggi. Karena strategi bisnis unit memiliki pangsa pasar yang dominan, Star menghasilkan pendapatan yang besar, tapi mereka juga membutuhkan jumlah pendanaan yang besar pula untuk biaya produksi dan promosinya. Misalnya ada dalam beberapa tahun terakhir, Disney menetapkan studionya sebagai Star dan mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan dari akuisisi Lucasfilm dan intellectual property milik Star Wars. Star Wars episode yang ke-7, The Force Awakens, memecahkan rekor box office domestik dan menyingkirkan Avatar dan menghasilkan lebih dari $2 miliar pendapatan di seluruh dunia. Kemudian ada cash cow. Cash cow adalah strategi bisnis unit dengan produk yang memiliki pangsa pasar yang dominan di pasar dengan potensi pertumbuhan yang rendah dan tidak banyak peluang bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar ini. Sebagai contoh, Disneyland masuk dalam kategori cash cow karena penjualannya stabil dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada question mark, yaitu strategi bisnis unit dengan pangsa pasar rendah di pasar yang tumbuh cepat. Ketika strategi bisnis unit masuk ke kategori question mark sendiri dapat berubah menjadi stars melalui investasi dan strategi yang baru. Kemudian ada DOC. DOC adalah strategi bisnis unit yang menguasai sebagian kecil pasar yang tumbuh lambat. Mereka adalah bisnis khusus yang menawarkan produk khusus di pasar tertentu. Kemudian ada develop growth strategy. Di sini ada market penetration, product development, market development, dan diversification. Yang pertama ada market penetration, yaitu strategi untuk meningkatkan penjualan produk yang ada ke pasar yang sudah ada, seperti user, non-user, dan user merek lain yang bersaing dalam pasar yang sama. Sini contohnya ada di pasar voice assistant, sudah ada beberapa perusahaan seperti Apple Siri, Microsoft Cortana, dan Google Now. Kemudian Amazon datang dengan produk yang bernama Amazon Echo dengan software yang menjalankannya disebut yang bernama Alexa. Kemudian ada market development strategi, yaitu strategi perkenalan ke produk yang sudah ada ke pasar baru. Bisa berarti memperluas ke area geografis baru atau bisa juga menjangkau segmen pelanggan baru dalam pasar geografis yang sudah ada. Contohnya ada Boeing yang menjual pesawatnya di banyak negara di seluruh dunia. Baru-baru ini Boeing mulai memasuki
pasar Afrika untuk pertama kalinya. Kemudian ada product development, yaitu strategi dalam membuat produk baru dan menjual di pasar yang sudah ada. Contohnya di California, McDonald membuat menu makanan sehat baru dan menjualnya di pasar yang sudah ada. Kemudian ada yang terakhir ada diversifikasi, yaitu strategi yang menekankan pada menciptakan produk baru di pasar yang baru juga. Contohnya, Coke menawarkan berbagai merek dan produk di luar sirup jagung dengan strategi yang sama dengan Coca-Cola. Kemudian ada backlash karena sirup jagung dengan fruktosa tinggi ini ada rendah akan nutrisi dan banyak menyebabkan obesitas karena menurunnya penjualan merek utama mereka. Kemudian Coke mengakuisisi perusahaan dari Cina yang bernama Suliangwang Beverage Holding yang terkenal dengan produk minuman kesehatannya. Kemudian Coca-Cola setelah mengakuisisi mendevelop produk baru bernama Coca-Cola Light yang beralih dari pemanis sirup jagung dengan fruktosa tinggi ke pemanis yang bernama stevia, yaitu ekstrak tumbuhan yang lebih sehat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rupa. Baik, selanjutnya ada steps in market planning. Steps in market planning atau tahapan dalam perencanaan pemasaran terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama, perform a situation analysis, yang kedua, set marketing objectives, yang ketiga, develop market strategies, dan yang keempat, implement and control the marketing plan. Pada tahapan yang pertama, yaitu perform a situation analysis. Sebelum memulai penyusunan marketing plan, seorang marketer harus melakukan analisis situasi. Nah, salah satunya adalah analisis SWOT yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, dengan adanya analisis SWOT ini, maka seorang marketer dapat membuat pemetaan bagaimana peluang dan permasalahan yang kemungkinan akan muncul, serta menganalisa kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, ada set marketing objective atau menetapkan tujuan pemasaran. Nah, setelah melakukan analisis SWOT, maka selanjutnya adalah menetapkan tujuan atau target pemasaran. Misalnya kita dapat mengidentifikasi siapa saja yang membutuhkan produk dan kemana saja produk tersebut harus dipasarkan. Yang ketiga ada develop market strategies atau mengembangkan strategi pemasaran. Dalam pengembangan strategi pemasaran ada istilah marketing mix atau 4P. Nah, dalam 4P ini terdiri dari product, price, promotion, place. Nah, produk ini adalah segala bentuk penawaran yang dilakukan kepada customer sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam produk yaitu product design, packaging, branding atau merek, support services and maintenance, upgrades, product variations. Yang kedua, the price. Price ini adalah sejumlah uang yang dibayar oleh customer untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Nah, di sini penting bagi seorang marketer untuk menganalisa bagaimana seorang customer itu merasa bahwa biaya yang dia keluarkan sebanding dengan produk yang dia dapatkan. Nah, dalam price ini ada istilah bundling atau teknik penggabungan harga. Sebagai contoh,
salah satu perusahaan layanan pemesanan tiket, yaitu Traveloka. Mereka menggunakan strategi pemasaran yaitu bundling dengan menggabungkan harga tiket pesawat dengan harga hotel. Nah, di sini customer dapat mendapatkan harga yang lebih murah dengan teknik bundling ini dibanding dengan harga masing-masing tiket pesawat saja atau hotel saja. Jadi itulah yang disebut dengan teknik bundling. Yang ketiga ada promotion. Nah, promotion ini adalah salah satu ujung tombak keberhasilan dari suatu bisnis perusahaan. Bagaimana seorang marketer itu dapat mengenalkan suatu produk untuk meningkatkan penjualan. Nah, promotion ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu advertising, sales promotion, public relations, direct marketing, dan personal selling. Yang keempat ada place. Place ini adalah suatu tempat berjalannya bisnis dalam mencapai target pasar. Nah, marketers harus menentukan apakah penjualan produknya langsung dilakukan ke customer atau melalui retailers atau wholesalers. Namun di era digital ini, customer sudah banyak dimudahkan untuk melakukan pembelian produk, yaitu salah satunya dengan marketplace. Jadi customer hanya membuka internet dan mereka dapat melakukan pembelian produk melalui internet. Yang keempat ada implement and control the marketing plan. Jadi selama proses implementasi strategi pemasaran, seorang marketer juga harus dapat mengukur kinerja suatu perusahaan. Nah, suatu kinerja perusahaan itu juga harus dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, jika kinerja perusahaan terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan, maka perlu dilakukan adjustment atau perubahan sehingga tujuan dari perusahaan itu dapat tercapai. Yang terakhir ada return on marketing investment atau yang disebut dengan ROMI. Jadi ROMI ini adalah suatu pengukuran atau perhitungan seberapa efektif biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran dengan pendapatan yang didapat oleh perusahaan. Sebagai contoh, perhitungan ROMI di sini, revenue from marketing investment sebesar $150.000, cost of marketing program sebesar $30.000, sehingga didapat ROMI senilai 5. Hal ini dianggap baik karena suatu perusahaan yang mengeluarkan cost $30.000 akan mendapatkan revenue sebesar $150.000 atau 5 kali lipatnya. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Taufik Mahendra Jaya. Oke, melanjutkan presentasi dari Riva. Seperti kita tahu sebelum presentasi sebelumnya kan membicarakan terkait marketing plan. Nah, di step terakhir kan ada implementasi dan kontrol dari marketing plan tersebut itu sendiri. Nah, cara implementasi yang paling gampang itu adalah menggunakan action plan yang mendukung objektif dan strategi dari marketing plan itu sendiri. Cara yang paling enak itu adalah menyusun action plan di tiap bagian penting dalam marketing plan. Contohnya itu kayak seumpama di buku aja ya. Di buku kan disebutkan Oracle itu salah satu objektifnya adalah ingin menaikkan market share sebesar 20%. Nah,
untuk mendukung hal tersebut kita bisa menggunakan action plan. Tapi yang pertama itu kita harus mengidentifikasi dari isu-isu strategis untuk mencapai objektif tersebut. Di antaranya ya kayak produk pricingnya gimana, branding strategisnya gimana, terus produksinya dipromosikan ke siapa saja, terus ini distribusi produknya mau gimana, kemana saja gitu. Nah, dari tiap-tiap isu yang saya sebutkan tadi, diperlukan beberapa action plan untuk dalam penyusunan action plan itu ada template-nya. Nah, template-nya itu seperti ini. Elemennya ada judul, tujuan, deskripsi, penanggung jawab action plan, timeline action plan, anggaran, dan alat ukur dan kontrol untuk action plan itu sendiri. Dalam template ini itu bagian terpenting itu adalah 4 paling bawah ini. Itu adalah penanggung jawab action plan itu siapa, terus timeline action plan itu sendiri, terus anggaran dari action plan sendiri, dan pengukuran dan kontrol untuk. Selanjutnya kita akan membahas 4 elemen utama dari template action plan ini. Nah, yang pertama itu adalah pendelegasian tanggung jawab ke setiap action plan itu. Nah, seperti kita tahu di chapter 1 kan dalam hal marketing kan yang terlibat itu bukan hanya bagian marketing aja kan, bisa dari sales, bisa dari bagian produksi, bisa bagian IT, bagian customer service, bagian keuangan, dan lain sebagainya. Ya, ini mungkin sebagai contoh aja nih, seumpama kita membuat action plan terkait bagaimana kita promosi. Nah, salah satu dari action plan-nya itu kita promosi melalui website. Nah, dalam website tersebut kita membuat website khusus untuk meng-highlight produk tersebut. Nah, itu kan kalau membuat website dan sebagainya kan tugasnya IT nih. Nah, jadi kita memberikan tanggung jawab untuk action plan tersebut kepada bagian IT itu. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk elemen dalam action plan itu adalah menyusun timeline. Jadi tiap action plan itu kita harus menyusun timeline kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam action plan tersebut. Nah, untuk menyusunnya itu biasanya kita membuat flowchart gitu ya, supaya gampang divisualisasikan. Biasanya timeline dalam action plan itu kita menggunakan 2 format, yaitu ada Gantt chart. Ini contohnya, itu kayak ya beginilah. Dan yang chart yang lain yang sering digunakan itu adalah PERT chart. Tuh. Selanjutnya, elemen dalam action plan adalah penyusunan anggaran. Nah, dalam kita membuat action plan itu tentu kita perlu juga dong menyusun anggarannya. Jadi di tiap kegiatan dalam action plan itu kita perlu mengestimasi lah kita nantinya habis berapa biaya yang akan dikeluarkan. Terus budget ini dalam penyusunannya ya kalau bisa akurat lah, soalnya makin akurat kan makin baik. Nah, keakuratan dari penyusunan anggaran dalam action plan ini nantinya akan membantu penyusunan anggaran untuk marketing itu sendiri secara keseluruhan gitu.
Oke, untuk elemen terakhir dari action plan itu kita membuat pengukuran untuk action plan. Pengukuran tuh maksudnya ini kan ada target, ada pelaksanaan, realisasi. Nah, itu kita perlu mengukur apakah action plan tersebut berhasil atau enggak dan bagaimana cara mengontrolnya. Nah, dalam membuat pengukuran keberhasilan suatu action plan itu, kita harus melihat action plan itu sendiri, kita membuatnya kayak apa. Jadi kayak contohnya seumpama action plan-nya mendapatkan pembeli atau pelanggan baru sebanyak sekian. Jadi kita ngukur apakah bagaimana berhasil atau enggaknya action plan tersebut itu ya dari jumlah pelanggan baru yang kita dapat itu sendiri. Jadi semua kita menargetkan ada 50 pelanggan baru. Nah, dalam realisasinya kita cuman hanya mendapat 40. Nah, seumpama itu terjadi kan berarti action plan-nya kan belum tercapai kan ya. Nah, ketika itu terjadi, kita perlu mengontrolnya. Nah, setelah ada pengukuran itu sendiri, kita perlu melakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang kita lakukan gitu. Selanjutnya adalah kita membahas operational planning. Apa itu operational planning? Ya, operational planning itu ya turunan dari marketing plan itu sendiri, yaitu cuman mengcover tugas-tugas keseharian dari marketing plan. Nah, biasanya cuman jangka pendek itunya planningnya, jadi bisa cuman bulanan atau bahkan mingguan. Nah, biasanya yang in charge atau yang menyusun operational planning itu ya manajer level bawah. Nah, di dalam operational planning itu ya isinya lebih detail dibandingkan dengan marketing plan ya yang di atas itu. Terus indikator yang digunakan dalam operational planning itu ya mayoritas sama dengan indikator yang dipakai di marketing plan secara overall gitu. Mungkin itu sekian presentasi dari kami. Ya, jika ada kurang salahnya mohon maaf. Mungkin jika ada yang bertanya yang ingin tanyakan ya silahkan, monggo. Ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.